ini kami membantu Paman dan Bibi untuk memanen kentang. Tanaman kentang umumnya dapat dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan. Kentang dari desaku sudah terkenal enak loh. Orang biasa menyebutnya dengan kentang enrekang. Ketika direbus, kentang dari desaku tidak hancur karena teksturnya yang padat. Ayo, kumpulkan semua kentangnya ke dalam karung. Ketika musim panen tiba, warga di desaku bergantian bergotong royong membantu panen. Yuk, langsung saja kita bawa kentangnya. Inilah kampungku, teman. Dikelilingi bukit-bukit kars yang tinggi dengan lereng terjal. Indah kan? Hehehe. Karena kentang yang kami bawa cukup berat, kami memerlukan alat bantu khusus. Yap, dengan ban. Dengan ban ini, kami cukup mudah memindahkan semua kentang-kentangnya. Apalagi dibantu teman-teman baikku ini. Kebetulan lokasi kebunku ada di hulu sungai dan desaku ada di hilir sungai. Ayo, dorong terus teman-teman. Saatnya memasak. Kami akan memasak masakan khas di desa kami bernama sambala lame-lame daun cemba. Bahan utama masakan ini dari kentang. Kupas semua bawang merahnya dan haluskan. Potong juga daun bawangnya ya. Daun ini nantinya akan memperkuat rasa masakannya. Setelah kulit terkupas, potong memanjang semua kentangnya. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan, daun cemba. Tanpa daun ini, bagikan sayur tanpa garam. Hehehe. Daun ini digunakan sebagai pengganti asam. Campurkan semua bahan yang sudah siap tadi. Tambahkan ampas santan kelapa, daun bawang, kunyit cabai, dan garam. Dan yang terakhir, masukkan daun cembanya. Aduk semuanya sampai merata. Bungkus menggunakan daun semua bahan makanan tadi. Lalu tusuk ujungnya dengan lidi. Bungkus yang rapat ya, supaya saat dibakar isinya tidak tumpah. Sebelum digunakan untuk memasak, batu bata ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Caranya, susun semua kayu-kayunya sampai merata. Dan bakar semua kayu bakarnya sampai menjadi bara. Lumayan panas kan? Setelah menjadi bara, tumpuk lagi dengan bebatuan di sekitarnya. Panas dari api ini akan berpindah dari batu-batu yang berada di dalam perapian. Masukkan semua pepes kentangnya ke batu panas ini. Dan tutup menggunakan batu lagi. Sekarang panas dari bebatuan ini akan berpindah ke semua masakan kami. Panas yang merata akan membuat kentang-kentang ini matang. Tuh kan, tidak memerlukan waktu lama, semua masakan kami sudah matang. Ini dia, sambal lame-lame daun cemba ala si bolang. Saatnya makan. Pas sekali, sore-sore begini makan makanan yang enak. Untung kita memasaknya cukup banyak, jadi semuanya bisa kebagian. Rasa rempah-rempahnya cukup berasa. Apalagi rasa khas daun cembanya, bikin nafsu makan bertambah. Teman, ada yang istimewa dari desaku loh. Ini dia, kepompong ulat. Siapa yang geli mendengar nama ulat? Tenang, ini ulat bukan sembarang ulat. Ulat di desa kami menghasilkan sutra yang indah. Iya,
kepompong ulat sutra. Pisahkan bulu halus dengan bulu yang masih menempel di kepompong. Ayo, kumpulkan semua kepompongnya. Jangan sampai ada yang tersisa. Oh ya, satu kepompong ulat sutra ini bisa menghasilkan 300 sampai 900 meter benang. Panjang sekali kan? Lihat teman-teman, ada kepompong yang berubah jadi kupu-kupu. Bolang, sadiamu ko tamen dasi tu kokon ne. Ini dia proses yang paling penting dalam pembuatan benang sutra. Siap, perebusan. Bolang, le pertama tu buka depan sini pertama tu kokon tetone nasu sabun tabang tawai. Perebusan ini waktunya harus pas. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sebentar. Sebab kepompong yang direbus terlalu lama akan membuat benang mudah lepas. Dan kepompong yang terlalu sebentar direbus menyebabkan benang menjadi tipis. Untuk perebusan, aku serahkan ke bibiku saja. Bibi sudah mengolah kepompong sutra sejak beliau masih kecil. Api yang digunakan untuk memasak kepompong juga harus dijaga supaya tidak padam dan terlalu besar. Setelah itu, masukkan kepompong yang sudah direbus ke alat pemintal. Pisahkan dahulu kepompong satu persatu supaya dapat dimasukkan ke jalur benangnya. Alat pemintal ini berfungsi memisahkan benang dengan pipa kepompong sehingga menjadi benang yang halus. Semakin banyak jumlah kepompong yang dipintal dalam satu jalur, semakin tebal benang yang dihasilkan. Alat pintal dari kayu ini sudah dipakai turun-temurun sejak dulu. Cara menggunakannya dengan di kayu menggunakan pedal. Karena dipakai secara manual, kita bisa mengatur kasar atau halus benang sutra yang dihasilkan. Keren kan? Setelah kepompong dipintal, hanya tertinggal pupa seperti ini. Rasanya enak loh. Bahkan orang-orang dari luar daerah banyak yang membelinya. Kata bapak, pupa ini dapat menjaga daya tahan tubuh. Benang-benang ini berakhir di gulungan kayu yang bernama haspel. Ayo, lepas gulungan kayunya. Benang sutra ini siap dibuat menjadi kain dengan mesin tenun. Harga benang sutra kualitas terbaik bisa mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Lumayan mahal kan? Dahulu di kampungku sebagian besar pengrajin benang sutra. Tetapi sekarang hanya tinggal beberapa orang saja. Semoga masih banyak orang yang mau melanjutkan membuat benang sutra ini. Oh, bolang. Meko maye, tapole masa kabunyan dikye. Oh, bolang meko maye. Meko maye madiko maye bawa te na di sambal ada uke ani ni bate ka. Di sambal ada we. Bawa na dina sudah ka. Ini kakakku Putri. Kakak akan mengajarkan kami memasak sate pupa sutra. Membuatnya cukup mudah loh. Setelah dibersihkan, pupa langsung ditusuk dengan bambu. Kalian siapkan pupanya ya. Aku siapkan apinya. Hehehe. Tugas Farhan memotong kayu bakar. Sedangkan tugas Ula memotong bawang merah. Kak Putri, tak kawar toden lesunan na. Ya bolang, tajam mi, samu kabude palena, toden lesunan na. Kalau aku suka sate yang ada bawangnya. Kan deh. Hehehe. Ye. Susun pupa yang sudah siap dibakar di panggangan ini.
Iya, nomor satu tadi kan deh. Sudah siap semua nih. Oh iya, gunakan arang bekas kayu bakar ya. Karena panasnya tidak membuat pupa gosong. Kalau kita pakai kayu yang menyala, pasti pupanya gosong semua. Sambil dibalik-balik pupanya, tambahkan garam agar lebih nikmat. Nah, jadi deh sate pupa sutra ala si Bolang. Kalau kalian main ke desaku, jangan lupa mencicipi ya. Saatnya menikmati. Rasanya enak. Pantas semuanya makan dengan lahap. Nah, ini kerbau kesayanganku. Namanya Pampang. Kerbau di daerah kami cukup berharga loh. Karena sebagian besar warga Toraja memerlukan kerbau untuk acara adat atau dijadikan kerbau aduan. Kerbau ini dimasukkan ke dalam kotak khusus supaya aman dan tenang ketika diperah. Tenang aja kerbau, kami sudah biasa kok masuk ke kotak ini. Untuk memerah susunya, aku serahkan ke ahlinya saja, ibuku. Bolang aja budak minta susun na to. Iyo. Gara kita todang keka. Dan setelah kerbau tenang, aku pun bisa mencoba memerahnya. Oh iya, harga susu kerbau di desa kami lebih mahal dari harga susu sapi loh. 1 liternya berharga Rp80.000. Berbeda jauh dengan susu sapi yang 1 liternya berharga Rp15.000. Baalo ko. Anggi na budaga jang mi iso sang ladi garaga dang keka. Oh, iya kela. Maaf Bu, habis susunya enak. Sekarang saatnya kita membuat dangke. Makanan berbahan dasar susu ini memerlukan daun turik agar menggumpal. Dangke adalah keju alami yang sudah dibuat selama turun-temurun. Nah, agar dangke lebih menarik dan berkhasiat, kita buat dangkenya menjadi warna-warni. Kakak Anis memisahkan daun turik dengan batangnya. Getah daun turik ini yang nantinya dapat mengentalkan susu. Getah daun turik tidak berwarna, jadi tidak merubah warna asli susu. Setelah semua bahan siap, panaskan susu sampai mendidih. Lalu, masukkan air dari daun turik dan aduk-aduk sampai susu menggumpal. Kalau semua susu sudah menggumpal, langsung pisahkan menjadi 3 bagian. Dan susu yang sudah menggumpal, langsung diberi pewarna alami. Untuk kayu sapang, harus direbus lagi supaya warna merahnya keluar. Untuk pewarna yang lain, langsung campurkan saja ke adonan susu. Nah, kalau semua sudah siap, langsung masukkan saja ke cetakan batok kelapa ini. Tekan-tekan adonan agar susu yang menggumpal terpisah dengan yang encer. Cetakan dari batok kelapa ini sudah digunakan dari zaman kakekku dulu. Nah, jadi keren kan warnanya? Ini dia, dangke warna-warni. Eits, tapi belum selesai. Potong tipis-tipis dulu dangke warna-warninya. Semakin tipis potongannya, semakin cepat matang ketika dibakar. Bungkus semua dangkenya menggunakan daun pisang. Do, nakandi kita iman. Anda mo mengkande iman na ida pa na dito no.
Dan bakar semua dangkenya sampai matang merata. Daun pisang mengeluarkan aroma yang sedap ketika dibakar. Jadi dangkenya tambah nikmat deh. Panggang dangke sekitar 5 menit saja. Kan dangkenya sudah matang sebelum dipanggang. Ini dia dangke panggang yang sudah matang. Warnanya menarik kan? Dan yang pasti menyehatkan. Karena dibuat dari pewarna yang mengandung banyak khasiat. Saatnya makan. Jangan berebut ya. Semua kebagianku. Hehehe. Ayo, bawa tangganya. Pelan-pelan ya teman-teman. Jangan sampai terjatuh. Tangga ini untuk memanjat pohon cengkeh. Ayo, pasang tangganya. Tangganya sudah siap. Langsung saja kita petik cengkehnya. Petik bunga cengkeh yang besar-besar saja ya. Oh iya, pohon cengkeh yang sudah berbunga biasa berumur 4,5 sampai 8,5 tahun. Ketika musim bunga, pemetikan bisa diulangi lagi sampai 10 hari selama 4 bulan. Kumpulkan semua daun cengkeh yang sudah rontok ya. Daun cengkeh yang rontok tetap berharga loh teman. Daun-daun ini nantinya akan dibawa ke penyulingan untuk diambil minyaknya. Bunga-bunga cengkeh yang sudah dipetik harus dikeringkan terlebih dahulu. Semakin kering kadar airnya, semakin bagus pula kualitasnya. Kalau matahari terik, pengeringan cengkeh memerlukan waktu 4-5 hari sebelum ditimbang dan dijual. Ini dia tempat penyulingan daun cengkeh milik kakekku. Kakekku ini sudah 4 tahun mengolah minyak cengkeh. Nah, ini ketel raksasanya. Masukkan semua daun cengkehnya sampai penuh ya. Ketel ini bisa menampung 800 kg daun cengkeh. Banyak kan? Agar daunnya lebih padat, injak-injak daunnya sampai merata. Asyik, bisa sampai bergoyang. Ketika ketel sudah penuh, beri tanah liat di sekitar bibir ketelnya. Tanah liat ini berfungsi menahan uap supaya tidak bocor ke samping. Jadi kasih yang rata ya, supaya tidak ada uap yang bocor. Nah, tanah liatnya sudah rata nih. Langsung pasang tutup besinya. Karena tutupnya berat, kita harus bersama-sama memasangnya. Jangan sampai tangan kita terjepit ya. Pasang pipa ke tutup ketelnya dan tutup dengan karet mentah agar uap mengalir ke pipa pendinginan. Kencangkan baut tutup ketelnya sampai semua bautnya kencang. Baut ketel dibuat banyak karena ketel ini ketika dipanaskan bertekanan tinggi. Proses selanjutnya memanaskan ketel sampai keluar minyak. Proses ini dilakukan selama 8 jam hingga tetes terakhir. Oh iya, bahan bakar ketelnya dari sisa daun cengkeh bekas penyulingan. Jadi tidak ada sampah daun yang terbuang. Uap yang telah dingin langsung mengalir di bak penampungan. Air yang mengalir di pipa ini bercampur dengan minyak. Ya teh bolang, ya teh minyak teh, ya teh wai. Tapi ini matumay sarana dipisahkan teh wai na minyak di pateman deh teh. Itulah. Iya. Oh, istipe, nenek. Kata kakek, masa minyak cengkeh lebih berat daripada minyak yang lain. Makanya minyak lain kan biasanya terapung. Tuh, air yang awalnya bercampur dengan minyak langsung berada di dasar gelas. Minyak ini yang nantinya akan dijual. Turun tadi adim. Oh iya, Meki pulang. Mama mau kubatirkan. Hari ini adikku akan diurut. Untuk kesehatan, adik sering diurut seminggu sekali. Ndo, ini tamnya cengkeh. Oh, pantai mi bolang napakita ito nene day nuri abdi.
Nenekku ini ahli memijit adik bayi. Keahlian memijitnya diturunkan dari kakek-kakeknya terdahulu. Semoga tambah sehat ya adikku sayang. Sampai di sini dulu ya petualangan kita. Salam bocah petualang.